Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, pemuda adalah aset terpenting dalam sebuah negara, bangsa dan agama. Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan regenerasi, akan tetapi adalah bibit-bibit yang akan meneruskan sebuah peradaban hingga datangnya akhir zaman. Jika kita lihat pada kenyataan pemuda saat ini, pemuda Islam mulai kehilangan spirit berjuang, spirit belajar, padahal sadar maupun tidak disadari, pemudalah yang akan meneruskan sebuah perjuangan Islam ke depannya. Zaman yang dinamis bukan menjadi alasan untuk mundur, akan tetapi menjadi sebuah alasan untuk bangkit dan mendalami Al-Quran dan Sunnah dengan lebih tepat dan bijak lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, dalam pandangan Islam, pemuda yang baik adalah yang berkarakter Ashabul Kahfi dan beriman. Pemuda Ashabul Kahfi akan mendapat kemuliaan di mata Allah. Dengan keyakinan dan keimanan tersebut, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan merasa malu untuk bermaksiat walaupun tidak ada manusia yang melihat. Karakter pemuda baik menurut Islam yang selanjutnya adalah harus menjadi pribadi yang positif. Artinya dia ingin selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Selanjutnya adalah aktif dan produktif. Pemuda juga harus kolaboratif dalam mengajak kepada kebaikan. Karakter berikutnya adalah solutif. Artinya kita harus memberi solusi, bukan hanya menghakimi. Hukum harus ditegakkan, namun kita juga harus mencarikan solusi yang sesuai dengan keadaan saat ini.
Generasi muda ini tidak suka digurui begitu saja, namun mereka suka dirangkul, seperti Nabi Muhammad yang menganggap pemuda adalah sahabat. Kemudian yang terakhir, pemuda harus mempunyai wibawa. Pemuda harus menjaga martabatnya dengan menghindari hal-hal yang akan menjatuhkan harga dirinya. Hal ini sangat berkaitan dengan momen yang baru saja kita lewati, di mana pada tanggal 28 Oktober 2021 jatuh sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di mana maknanya, walaupun terdapat berbagai pulau, suku, serta bahasa daerah, kita tetap satu, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang kemerdekaannya diraih dengan susah payah, bukan tanpa perjuangan, dan pemudalah yang merupakan barisan terdepan suatu perubahan di Indonesia. Sehingga menjadi pemuda bukanlah menjadi orang yang semaunya, tetapi mau untuk memimpin Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda, di antaranya Jong Zava, Jong Sumatera Nembon, Jong Batak Sbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamic Tenbun, Jong Zelabes, Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Dan pada tanggal itu juga, tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan. Dari peristiwa Sumpah Pemuda ini bisa kita tarik nilai di dalamnya. Generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda dari negara lain. Pendidikan yang tinggi saja ternyata tidak cukup. Anak muda Indonesia zaman now harus dibekali dengan berbagai pengalaman, menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda. Para pemuda harus menjadi agen perubahan dengan tetap berpegang dengan ikrar yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Para pemuda siap mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa asal negara dapat dimerdekakan. Karena kemerdekaan yang dirasakan sekarang ini bukan hadiah dari Belanda, bukan kado dari Jepang, bukan turun begitu saja laksana turunnya embun di waktu malam, bukan terwujud dengan hanya membalikan kedua belah telapak tangan, namun ditegakkan di atas untayan air mata, isak tangis, genangan darah, cucuran keringat, serta perjuangan para pemuda dahulu yang terkadang mereka gugur di medan dan tidak sempat merasakan nikmatnya kemerdekaan. Oleh sebab itu, kita sepakat para pemuda yang baik ialah para pemuda yang bukan hanya menyantap, merasakan, dan menikmati hasil jasa orang lain, tapi sudah saatnya pemuda pandai menanam jasa untuk orang lain dan menjadi bagian dari negara ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.